Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Zulfahmi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran atau kegiatan praktik pembelajaran secara real di SMP Negeri 2 Siliragung dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya seperti biasa di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mas-mas, mbak-mbak, hari ini kita belajar tidak di kelas lagi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ada sesuatu yang istimewa hari ini. Makanya kita belajar hari ini di ruang multimedia. Kan lama atau enggak kesini? Lama enggak kesini. Mungkin agak dingin, enggak seperti di kelas karena ada AC-nya. Nah, kenapa kok tak ajak di sini? Tujuannya salah satunya nanti ada yang namanya diskusi. Nah, kalau sampean ketika di kelas itu kan pasti ada meja-meja. Nah, nanti kelompok-kelompoknya bingung, otong-otong meja, otong-otong kursi. Kalau di sini nanti kan enak. Ya, bagaimana kegiatannya Pak? Bentuknya seperti apa? Nanti tak ceritanya. Nanti tak kasih tahu. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Monggo sarang-sarang seperti biasa kita baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan istighfar 3 kali. Wa na khususon ila kelas 8C rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Shallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Monggo duduke dirodok rapet ke ben penak disesuaikan. Dan kemudian baju-baju yang masih dikeluarkan, lah enek klambine sing ditokne napa mboten? Silakan dirapikan. Kerapian adalah bagian dari penilaian dan kedisiplinan. Untuk itu sebelum kita mulai nuwun sewu seperti biasa akan saya cek kehadirannya dulu. Ana sing teko apa gak? Nanti jangan-jangan ada yang out. Ini kelas 8? 8C. Bismillahirrahmanirrahim. Adit hadir. Angkat tangan Mas Adit biar kelihatan. Aksal Yusuf hadir. Fazal hadir. Mbak Zeti hadir. Mbak Aurel hadir. Mas Denis alhamdulillah. Mbak Indah hadir. Mas Dilan hadir. Mas Genta hadir. Oh, di depan sendiri. Mbak Nesa hadir. Mas Ardan, oh izin ya? Izin, Mas Ardan izin. Mbak Arum hadir. Mas Marcel hadir. Mas Fadil hadir. Mas Adib hadir. Mas Onel terus kemudian Mas Ilham hadir. Mas Zaki ada? Oh, ada di depan. Mas Aidil di belakang. Mas Reno sakit. Mas Yoga hadir di pojokan. Mbak Eli hadir. Alhamdulillah. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Mas, mbak, hari ini
saya ingin bercerita tentang apa. Di belakang udah ada gambarnya gede. Kalau di bukunya sampean, saya berdiri boleh? Boleh, biar enak. Kalau di bukunya sampean itu ada di semester 2 bab tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah ada digambar di sini. Materi kita temanya meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Saya mau tanya sebelumnya. Ada yang pernah dengar kata Nabi enggak sebelum saya cerita hari ini? Ono sing tahu krungu? Ada kan? Nabi. Pertama kali dapat cerita tentang nabi-nabi itu kapan? SD, TK, di TPQ, apa ning ndi? Di TPQ. Nabi yang pertama kali sampean dengar itu namanya siapa? Nabi Adam. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad. Mas Fadil. Tahu krungu toh? Tahu krungu. Siapa nabi pertama yang pernah kamu dengar? Nabi Adam. Diceritakan seperti apa? Nabi Adam itu koyok piye? Maksudnya ciri-cirine utawa ngene lah. Nabi kan punya ceritanya masing-masing toh. Tak spill dikit ya. Nabi Nuh. Imajinasimu pasti bikin perahu, ya kan? Nabi Yunus dimakan Pak. Kalau Nabi Adam adalah manusia yang terbuat dari tanah. Terus ada yang lain. Satu-satunya manusia sebelum ada manusia yang lain, yaitu Nabi Adam, manusia pertama. Nabi itu punya ceritanya masing-masing. Ada cerita tentang Nabi Idris. Nabi Idris itu piye? Adam, Idris. Nabi yang kedua, ceritanya kayak gimana? Pernah dengar kan? Yang sandalnya ketinggalan di surga. Akhirnya hidup sampai hari ini, nggak balik. Terus kemudian ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, nabi terakhir. Ada banyak nabi-nabi itu. Dan cerita-ceritanya pasti kita pernah dengar. Salah satu pertanyaan saya, mengapa kita sebagai seorang muslim perlu beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Oh monggo silakan Mbak. Sambil berdiri. Sebutkan namanya siapa? Zeti. Mbak Zeti, monggo silakan Mbak Zeti. Kita sebagai seorang muslim perlu meyakini adanya Nabi dan Rasul karena iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian dari rukun iman yang wajib bagi muslim. Selain itu, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diperintahkan Allah untuk menjadi panutan umat manusia. Wah, istimewa, tepuk tangan untuk Mbak Zeti yang udah berani jawab. Silahkan duduk kembali, terima kasih. Dan yang berikutnya gini, saya sudah nyampaikan ke sampean kemarin di grup, suruh bawa HP. Untuk sementara HP ini diwalik. Ben gak digawe dolanan. Nah, nanti ada kegiatan yang sampean pakai HP. Oke? Saya gak mau bercerita panjang lebar, tapi saya akan menampilkan sebuah video. Nanti silahkan sampean simak. Oke, siap, ready? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 8 pada bab yang ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum riba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung-patung. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak.
suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diperuntukkan dan rasul. Hanya Allah yang tahu hitungan tepat berapa jumlah mereka. Oke, mas-mas, mbak-mbak, nabi dan rasul di dunia itu ada banyak sekali, seperti yang disampaikan di sini. Pengertiannya bagaimana, apa itu nabi dan rasul, bagaimana tugasnya, sifat-sifat beliau itu bagaimana. Dan yang kedua, ini ada video yang kaitannya juga dengan materi yang akan nanti kita bahas. Nah, yaitu apa? Inilah video keduanya. Coba habis ini silahkan disimak, nggih. 3, 2, 1, monggo. Disimak dengan serius karena ada pesan-pesannya untuk sampean-sampean para generasi digital yang tiap hari kemana-mana bawa HP. 3, 2, 1. Niat buka sosmed buat healing, malah jadi pusing. Udah pusing, bikin insecure pula. Kok bisa ya? Ternyata media sosial itu punya dampak buruk buat kebahagiaan seorang remaja, terutama perempuan. Nih, kita lihat buktinya ya. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan di Inggris meneliti hampir 10.000 remaja berusia 10 sampai 15 pada tahun 2009 hingga 2015. Hasilnya, kebahagiaan anak-anak ABG perempuan ini turun 3 poin dari 36,9 ke 33,3. Ciwi-ciwi ini nih dinilai sering banding-bandingin dirinya secara sosial dengan orang lain. Ayo ngaku, siapa nih yang ngerasa begini juga? Ayo. Maka mereka akan cenderung bikin pembandingan, comparison. Ya, pembandingan antara dirinya dengan apa yang mereka lihat di sosial media, sehingga realita yang mereka lihat di sosial media. Mas-mas, mbak-mbak, sudah lihat 2 video toh? Nah, sudah dilihat 2 video. Yang pertama tentang Nabi dan Rasul dengan sifat-sifatnya yang bagaimana, dan yang kedua tentang bahaya gadget terhadap mental remaja. Ini ada tugasnya setelah ini. Tapi sebelumnya saya akan bagi jenengan menjadi 3 kelompok, mas-mas, mbak-mbak. Oke? Kelompoknya seperti apa? Kelompoknya silahkan diatur sesuai yang sudah saya share di grup WA. Nah, nggih. Untuk yang kelompok 1 nanti silahkan nuwun sewu, atau kelompok 1 atau grup 1 nanti di sebelah depan sini. Muter. Yang kelompok 2 di sebelah sini. Muter. Yang kelompok 3 di sebelah sini, nggih. Oke, siap? Siap. Masih ingat kelompoknya? Masih ingat. Dan nanti gini, ketika saya udah ngasih jenengan hitungan 1, 2, 3, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada meja ya, yang nanti bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Silahkan diambil mejanya dan kemudian berdiskusi dalam kelompoknya. Oke? Dalam hitungan 1, 2, 3 dimulai. Membuat lingkaran. Nah, duduk melingkar lah. Kalau di sini kan enak toh? Kan enak toh? Ojo mepet-mepet. Ojo mepet-mepet pojokan. Nah, dah. Oke, mas-mas, mbak-mbak sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Jadi gini, mas-mas, mbak-mbak. Jenengan akan tak kasih saya lembar kerja peserta didik. Ya, ini namanya lembar kerja atau LKPD. Tugas untuk kelompok 1, grup 2 dan grup 3. Silahkan dikerjakan. Ini untuk grup 1. Monggo. Ini untuk grup 2, nuwun sewu. Untuk grup 3. Monggo silahkan. Oke, mas-mas, mbak-mbak, coba sampean lihat saya. Itu nanti cara mengerjakannya. Yang pertama silahkan ditulis namanya, nggih. Ya, di kolom yang sudah tersedia. Ya, dan kemudian soal-soal silahkan dikerjakan. Dan yang ingin saya tanyakan jenengan, ayo coba kita berpikir kritis. Kira-kira ada hubungan nggak antara iman kepada Nabi dan Rasul dengan kemampuan kita untuk bijak dalam bermedia sosial? Kira-kira ada hubungannya nggak? Pasti ada. Dan sampean pasti bisa untuk menyimpulkan. Jadi gini, jenengan bawa HP toh?
dan juga ada buku. Silahkan cari informasi dari HP dan buku yang telah jenengan punya untuk mendiskusikan apa yang menjadi tugas yang telah tampil di LKPD. Jadi kalau yang saya ketahui, ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita akan semakin bijak dalam bermedia sosial. Oke. Monggo dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan untuk dikerjakan. Monggo. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Sudah, aman. Istimewa. Nama lengkap loh. Nama lengkap. Oke. Silakan ditulis. Dari kelompok putri. Nah, sip, istimewa. Bisa. Pasti bisa. Kalau misalkan nggak ketemu, silakan dibuka HP-nya, ya kan? Silakan browsing. Untuk nama nanti silakan ditulis nama lengkap nggih. Nggih. Oke. Saya hitung nggih. Nggih. 10 hitungan nggih. 10 hitungan. Sudah selesai semuanya? Sampun. Alhamdulillah. Kita hitung bersama-sama dengan hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai ya? Sampun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Istimewa. Dan satset. Mas, mbak, setelah ini kegiatannya apa, Pak? Setelah ini kegiatannya jenengan presentasi. Wah, istimewa. Siapakah yang presentasi? Yang presentasi bakal tak pilih aku, nggak bakal nunjuk jenengan. Kalau nunjuk jenengan nanti dikiranya saya dibayar. Lah, nanti dikiranya saya disogok, enggak. Saya bakal pakai aplikasi unik namanya. Aplikasinya kayak gimana, Pak? Ayo coba lihat ke depan. Lah, ini namanya. Oke, siap? Sopo-sopo sing budal, ready? Ready. 3, 2, 1 kita hitung. Spread. Siapa? Iya! Grup 1, tepuk tangan. Monggo dipersilahkan yang presentasi untuk ke depan. Monggo. Teng sebelah mriki. Nggih. Salam dulu terus perkenalan. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Yang lain warahmatullahi menyimak, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Avansyah Hiratno. Dan Reski Ainul Arfa. Saya Genta Manggala Bambangkerti. Kami akan membacakan hasil diskusi milik kami. Nomor 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberi tugas menyampaikan wahyu untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sementara Rasul menyampaikan wahyu itu kepada umat. Nomor 2. Sebagai generasi digital, kita bisa meneladani Nabi dan Rasul dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan di dunia maya. Misalnya, selalu berkata jujur saat membuat postingan, tidak ikut menyebarkan berita bohong, dan menjaga etika dalam berkomentar. Nomor 3. Selain itu, kita harus bisa menolong orang lain, baik secara langsung maupun melalui platform digital, seperti ikut galang dana online. Intinya, kita harus menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendukung kebaikan. Istimewa, tepuk tangan untuk kelompok 1 atau grup 1. Oke. Ada pertanyaan apa tidak untuk grup 1 yang mau? Oh, monggo silakan. Dari kelompok 2. Bentar, Mas. Monggo.
Mau tanya apa? Nanti dijawab lo ya. Apa saja tugas Nabi dan Rasul yang kalian ketahui? Beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab Nabi dan Rasul yakni 1. Sebagai saksi bagi umatnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira. 3. Sebagai pemberi peringatan. 4. Sebagai juru dakwah. Oke, tepuk tangan. Istimewa bisa jawab. Terima kasih untuk siapa tadi namanya Mas? Mas Fadil dari kelompok? Dari kelompok 2 untuk pertanyaannya. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok? Kelompok 1. Terima kasih banyak untuk presentasinya, istimewa. Wah, tata kabeh, wani kabeh, gak grogi. Untuk itu silahkan untuk duduk di tempat duduknya lagi. Dipersilahkan. Terima kasih Mas. Dan yang berikutnya, yang presentasi siapa? Des, cuma tinggal 2. Apakah kelompok 2 ataukah kelompok 1, 3? Ataukah kelompok 3? 3, 2, 1. Siapa yang bakal tampil? Siapa yang bakal tampil? Ya, kelompok 2. Monggo, tepuk tangan. Semangat, semangat, semangat. Pasti bisa. HP-nya ditaruh dulu. HP-nya ditaruh dulu. HP-nya ditaruh dulu dibalik. Ya, monggo, Mas. Wah, istimewa. Semangat, semangat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan yang menjadi contoh bagi umat manusia. Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul harus menyampaikan wahyu kepada umat. 2. Kita bisa meneladani mereka dengan menjaga akhlak termasuk di media sosial. Contohnya, kita tidak boleh berkata kasar atau menyakiti hati orang lain lewat komentar. 3. Selain itu, kita juga harus menyebarkan konten yang positif seperti tips belajar, motivasi, atau cerita inspiratif. Kita bisa mengikuti sifat Nabi seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Meskipun kadang tantangan di dunia digital membuat kita mudah emosi. Istimewa. Tepuk tangan. Untuk berikutnya, ini yang presentasikan kelompok 2. Ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau tanya? Wah, istimewa. Dari kelompok 3. Monggo silahkan diutarakan pertanyaannya kayak gimana untuk kelompok 2. Coba sebutkan berapa sifat yang wajib ada pada diri seorang rasul yang kalian ketahui. 1. Sifat sidik yang artinya benar. 2. Amanah yang berarti bahwa para nabi dan rasul adalah manusia terpercaya. 3. Tabilah yang artinya menyampaikan. 4. Fatonah yang artinya bahwa setiap nabi dan rasul adalah manusia pintar dan cerdas. Oke, istimewa. Tadi yang tanya siapa, belum kenalan? Namanya? Maisya Alum. Panggilannya? Panggilannya? Panggilannya Arum. Oke, terima kasih untuk Mbak Arum dan terima kasih untuk yang telah presentasi dan berhasil untuk menjawab. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Oke, silahkan duduk di tempat duduknya lagi. Dan ini di spin apa enggak nih? Spin sama aja, Pak. Spin? Bentar. Biar nggak apa-apa. Biar gabut. Wah, kelompok 3. Yuk, biar ada ininya loh, ya kan? Ben marem nanti kelompok 3 gak ono tulisannya ngene. Oh, nanti nangis. Dipersilakan perwakilan 3 orang dipersilakan untuk ke depan. Silakan menyampaikan hasil presentasinya. Pulpennya. Nah. Pun, niki mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
hasil diskusi kami. 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Mereka adalah contoh terbaik dalam kehidupan. Sebagai generasi digital, kita bisa meneladani Nabi dan Rasul dengan menjadi konten kreator kebaikan. Wah, konten kreator kebaikan. 2. Contoh kontennya yakni kita bisa membuat postingan yang menginspirasi seperti berbagi cerita yang mengajarkan kejujuran, kesabaran, atau rasa peduli. Kita juga bisa aktif melawan hal-hal negatif di internet seperti menyebarkan klarifikasi berita palsu atau membela teman yang dibully. 3. Inti dari kesemuanya adalah kita menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan seperti yang Nabi dan Rasul lakukan di zamannya. Wah, istimewa. Tepuk tangan. Yuhu. Untuk kelompok 3 ada yang mau tanya? Saya. Wah, siapa namanya? Perkenalan dulu. Yang tadi nggak kenalan soalnya. Namanya siapa, Mas? Nama saya Genta. Mas Genta. Dari kelompok? Kelompok 1. Dari kelompok 1. Dipersilahkan mau tanya kayak gimana? Bagaimana peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital? Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar senantiasa dapat memanfaatkan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Wah, istimewa jawabannya, panjang sekali. Terima kasih untuk yang bertanya, Mas Genta, istimewa. Untuk yang presentasi siapa saja tadi namanya? Mbak Nisa, Harum, Mbak Arum sama Nadira. Mbak Nadira. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuhu. Monggo dipersilakan untuk duduk kembali. Mas, Mbak. Sudah ada yang presentasi, sudah ada yang tanya, sudah ada gambaran kan? Nah, apa sih manfaat beriman kepada Nabi dan Rasul dan bagaimana hubungannya dengan generasi digital? Untuk semakin memantapkan, saya akan kasih jenengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya kayak gimana, Pak? Akan tetapi kayaknya yang lebih enak untuk menyampaikan kesimpulan bukan saya. Kayak saya nanti aja ketika di akhir. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan angkat tangan? Monggo dipersilahkan. Mbak Seti? Nggih, silahkan. Monggo. Kesimpulannya adalah sebagai generasi digital yang berkarakter, meyakini Nabi dan Rasul, Allah tidak hanya sebatas keimanan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, menyebarkan kebaikan, menghindari perilaku negatif seperti menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya taat beragama tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, iman kepada Nabi dan Rasul tidak hanya membentuk akhlak mulia tetapi juga menjadikan kita agen perubahan positif di era digital. Istimewa, terima kasih Mbak Seti. Oke, mas-mas, mbak-mbak, masih ingat apa yang saya perintahkan kemarin? Suruh bawa HP. Oke, sekarang silahkan diangkat HP-nya. Yuh, istimewa. Oke, sudah ada koneksi internetnya toh? Sudah. Acaranya apa Pak setelah ini? Saya akan memberikan soal evaluasi untuk jenengan, silahkan nanti dikerjakan. Soalnya saya berikan lewat aplikasi namanya Quizzes. Udah nginstal toh? Sudah, alhamdulillah. Oke, mas-mas, mbak-mbak. Inilah Quizzesnya. Silahkan jenengan masukkan kode sesuai dengan apa yang ada di kodenya 57296 1.
Zeti. Tepuk tangan untuk yang juara 1, 2, dan 3. Woi, Asep ini siapa Asep ini? Waduh, Asep. Wah, 100%. Wong atos. Wah. Oke. Mas-mas, mbak-mbak. Ada satu kegiatan lagi untuk jenengan. Tetap pakai kuisis. Yaitu adalah kalau ini tadi refleksi, kalau ini tadi evaluasi, bagaimana hasil jenengan dalam belajar, kan ada soal-soal itu banyak. Nah, setelah ini untuk jenengan, soalnya itu tentang refleksi. Refleksi itu kayak gimana sih, Pak? Ketika saya ngajarin jenengan semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya, saya ngajarnya itu asik apa enggak, membosankan atau enggak. Lah, silahkan jenengan nanti jawab di kuisis. Oke, siap? Ready? Ready. Silahkan nilai saya sesuai dengan isi hatinya jenengan semuanya. Siapakah yang tercepat? Tiga, 2, 1. Gengiskan, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asik nggak? Asik. Di pertemuan yang berikutnya, kira-kira kalau kita kayak gini lagi gimana? Mau banget. Oke. Semoga kita tetap paringin kesehatan. Gitu. Saya juga diberikan kesehatan, jenengan sehat semuanya, dilancarkan rezekinya untuk ketemu lagi di materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu tentang hutang piutang dan riba. Hutang piutang dan riba. Nanti silahkan dipelajari di rumah, dipersiapkan. Halo. HP-nya ditaruh dulu dong, udah selesai. HP-nya ditaruh dulu. Oke. Sebelum kita pulang, untuk alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Doa saya pimpin, silahkan jenengan menirukan. Doa saya pimpin, jenengan menirukan. Monggo sarang-sarang saya dulu terus jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sebelum pulang, tadi hasil diskusinya, monggo dikumpulkan kepada saya. Nah, monggo. Nanti tak rekap untuk penilaiannya jenengan juga. Terima kasih. Ayo duduknya dirapikan. Mejanya ditaruh samping. Duduknya kembali seperti yang tadi. Duduk aja dulu. Ayo, duduknya yang bagus. Mas Genta, duduknya yang bagus. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk jenengan semuanya. Sampeyan diparingi putra putri tiang-tiang sing solih solihah, dilancarakan rezekine. Amin. Menjadi putra putri yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Yang kemarin mungkin masih rodok
membuat kecewa orang tua, semoga di hari-hari berikutnya membahagia. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan pesan dari saya yang terakhir dari kesemuanya, kesimpulan dari diantara kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, hati-hati dan harus cermat. Pokoknya intinya kudu hati-hati lek dolanan HP. Kalau mainan sosmed, apa yang pernah kamu posting, apa yang pernah kamu rekam, itu akan abadi tersimpan di dunia digital dan bisa disalahgunakan. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dari segala macam fitnah dunia akhir ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.